Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi dengan kita dari Masjid Tegung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Azhar, tema kita pada hari ini adalah SMA Islam Al-Azhar, beradab, cerdas, berdaya saing global. Telah hadir bersama kita, narasumber kita, Bapak Udin Samsudin, MSI. Bagaimana kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah, sehat-sehat Bali. Alhamdulillah. Sehatnya Pak Udin, sehatnya saya, sehatnya kita adalah mudah-mudahan sehatnya semua sahabat Al-Azhar seluruh Indonesia. Amin, amin. Pak Udin, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang tadi saya sudah sebut, SMA Islam Al-Azhar, beradab, cerdas, berdaya saing global. Tapi sebagai pembuka, yang saya tahu Pak Udin itu kan saat ini posisinya sebagai Ketua MKKS ya, SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia ya Pak Udin ya. Alhamdulillah. Iya. Bisa minta tolong Pak Udin ceritakan sedikit lah tentang MKKS ini. Apa itu MKKS? Dan kira-kira apa saja aktivitasnya? Silakan Pak Udin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MKKS ini sebetulnya singkatan ya, jadi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Nah, MKKS ini tidak lain adalah semacam komunitas Pak ya. Kalau dulu forum ataupun FGD sekarang yang lebih kerennya. Ya. Jadi kami di MKKS ini banyak berdiskusi untuk kemajuan-kemajuan pendidikan di SMA, khususnya di SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia. Kita bagaimana membina tidak hanya secara akademik, juga secara non-akademik, termasuk diantaranya adab yang sedang kita gaungkan ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan MKKS yang rutin, kita akan selalu upgrading tentang program-program yang terbaru, khususnya program-program yang memang belum kita laksanakan. Mungkin itu sekedar pengantar tentang MKKS SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia. Jadi sebagai sebuah wadah ya. Betul. Untuk kepala-kepala sekolah bersilaturahim, sekaligus di dalamnya membicarakan atau berdiskusi tentang kemajuan sekolah ya, terkait dengan adab, akademis, dan hal-hal yang menjadi pendukung tentang keberhasilan sekolah. Kira-kira seperti itu ya. Di dalamnya termasuk pasti ada berbagi the best practice ya. Betul. Dari masing-masing sekolah. Berikutnya begini Pak Udin, kita sudah dapat sekilas gambaran tentang MKKS itu apa. Kan mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita akan bicara tentang profesionalisme guru. Betul. Sumbangsi apa yang diberikan oleh MKKS dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru-guru SMA Islam Al-Azhar? Baik, jadi peningkatan profesionalisme guru ini yang pertama adalah tentu saja karena kita di bawah Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI, kita selalu bekerja sama, berkoordinasi, terutama mengusulkan program-program pembinaan bagi guru-guru kita. Ya. Baik secara akademik tadi, misalnya bagaimana guru-guru kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan pembinaan untuk KSN, ataupun juga untuk mempersiapkan anak-anak kita di ANBK. Di samping itu juga ada keterampilan-keterampilan ataupun penambah wawasan bagi
untuk kepemimpinan, leadership, kemudian ada juga untuk peningkatan adab kita, ibadah dan sebagainya. Ini kita mengajukan program-program melalui rapat raker MKKS. MKKS mengadakan raker, maka muncullah rekomendasi-rekomendasi tidak hanya untuk pembinaan murid, juga peningkatan profesionalisme bagi guru-guru, sehingga guru-guru kita juga setiap tahun ada pembinaan-pembinaan ke arah peningkatan profesionalisme tersebut. Baik, menarik ya. Artinya bahwa MKKS ikut berkontribusi ya dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru-guru SMA Islam Al-Azhar melalui rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan ya kepada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YP Al-Azhar. Betul, betul. Nah, itu kita sudah menyinggung tentang kontribusi MKKS terhadap guru ya. Sekarang kalau kita bicara sekolah pasti nggak lepas juga dari murid. Betul, ya. betul. Kita ingin tahu apa peran MKKS ya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan prestasi murid-murid SMA Islam Al-Azhar selama ini yang sudah dilakukan oleh MKKS, Pak Udin. Baik, jadi sekali lagi sebagai salah satu wadah komunikasi, kita di MKKS juga saling membagi best practice, sehingga kami sekolah-sekolah yang sudah punya prestasi di bidang akademik misalnya saling berbagi pengalaman, sehingga semua sekolah Al-Azhar ini diharapkan bisa memiliki prestasi yang setara. Demikian pula ada sekolah-sekolah misalnya sekolah boarding yang tentu saja dia lebih unggul dalam aplikasi implementasi adab, maka kita pun belajar bagaimana melakukan kegiatan pembinaan. Walaupun sekolah kita non boarding, tetapi pembinaan adab kita tetap sama dengan sekolah-sekolah boarding. Demikian pula dengan sekolah-sekolah yang menonjol dalam hal ekstrakurikuler, maka kita pun sama. Jadi kita berdiskusi tidak hanya untuk peningkatan profesionalisme guru, juga dengan peningkatan prestasi murid-murid kita. Dan terbukti bahwa semakin merata prestasi yang diraih sekolah SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia ini. Kalau beberapa tahun belakangan ini kan sudah mulai menyebar seperti itu. Tidak hanya di wilayah Jabodetabek tapi sudah menyebar sampai ke sekolah-sekolah Jawa Tengah. Itu sudah mulai meningkat ya. Ada Yogyakarta, Solo Baru, prestasinya sudah mulai menyamai sekolah-sekolah di Jabodetabek. Menarik sekali. Jadi bicara tentang peningkatan prestasi murid, MKKS punya paradigma yang menarik bahwa sebuah prestasi murid itu bisa ditularkan melalui berbagai best practice ya. Kemudian juga ada target pemerataan. Artinya bahwa prestasi-prestasi itu tidak terkumpul pada sekolah-sekolah tertentu. Betul. Tapi diharapkan ada peningkatan bersama tentang prestasi murid yang itu kemudian diharapkan bisa merata ya. Betul. Dan ini sudah mulai menampakkan hasilnya. Yeah. Ya, baik. Berikutnya terkait dengan dakwah Masjid Agung Al-Azhar nih, Pak Udin ya. Tagline dakwah Masjid Agung Al-Azhar adalah dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Bisa minta tolong Bapak jelaskan tentang hal ini, Pak. Baik. Ya, jadi kita tahu bahwa YPI Al-Azhar ini usianya sudah mau yang ke-70 tahun. Betul. Artinya sudah sangat mapan sekali dalam hal membina, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Jadi sebagai contoh misalnya banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang memang belajar dari sekolah Al-Azhar ini. Dan kita tahu bahwa pendidikan di Al-Azhar basisnya diawali dari masjid. Kenapa kita menyadari betul bahwa dengan masjid itu kita membina komunitas yang baik. Ya. Baik dari segi adab, perilaku, sehingga paling tidak punya niat baik. Jadi nggak mungkin orang pergi ke masjid dengan niat yang kurang baik seperti itu. Nah, ini komunitas-komunitas ataupun tadi membentuk wadah, sehingga kita membentuk keinginan untuk mendidik anak-anak dengan visi yang sama. Jadi bagaimana anak kita tidak hanya cerdas tapi juga mengedepankan tentang adab tadi. Nah, YPI Al-Azhar khususnya Masjid Agung Al-Azhar ini menjadi cikal bakal juga
prototipe yang diikuti oleh sekolah-sekolah Islam yang lain, ya. Banyak kali kita lihat perkembangannya tidak hanya di Jabotabek, bahkan di luar pun rata-rata sekarang setiap masjid punya yayasan pendidikannya. Itu menunjukkan bahwa sangat luar biasa kontribusi Masjid Agung Al-Azhar untuk menyebarkan pendidikan ke seluruh Indonesia. Mungkin itu Pak Ali. Ya, artinya kalau kita bicara tentang peradaban, pastikan tidak pernah lepas dari pendidikan. Karena dari pendidikan itulah kemudian berproses membentuk peradaban itu sendiri. Betul. Dan Masjid Agung Al-Azhar ya dengan yayasan yang ada yang memang kemudian melahirkan yang bergerak di bidang pendidikan itu jelas-jelas ikut berkontribusi ya dalam rangka membangun peradaban sendiri. Oh, baik. Berikutnya begini. SMA Islam Al-Azhar murid-murid ini kan sudah cukup dewasa ya. Betul. Ya. Ada hal yang menarik yang ingin kita ketahui. Bagaimana SMA Islam Al-Azhar ini membentuk adab murid-muridnya dengan berbasis kepada masjid. Ya, baik. Jadi yang pertama kita pembiasaan, ya. Pembiasaan di mana di setiap sekolah Al-Azhar, tidak hanya di SMA Islam Al-Azhar, itu pasti ada musola. Ada, kalaupun tidak ada aula yang di situ dipakai kegiatan-kegiatan untuk pembinaan keagamaan. Nah, kita melihat bahwa kebutuhan masjid ataupun tadi musola ini kebutuhan yang sangat primer ya, melebihi kebutuhan dari buku sendiri. Kalau buku kan masih kita bisa usahakan, tapi kalau sarana pembinaan akhlak, ibadah dan sebagainya ini bagaimana harus kita biasakan dari awal. Gak mungkin orang yang tiba-tiba bisa membaca Al-Quran dengan baik kalau tanpa pembiasaan. Tidak mungkin orang ataupun anak melaksanakan sholat yang baik kalau tidak ada pembiasaan. Kita sendiri memaklumi bahwa kadang-kadang sholat kita kalau dalam kondisi yang lagi gak nyaman, lagi sibuk dan sebagainya, itu hanya sholat fardunya saja. Nah, tetapi dalam kebiasaan itu anak-anak tidak hanya sholat yang fardu, juga sholat-sholat sunnah, paling tidak sholat sunnah rawatib, sholat duha, ini kita biasakan. Dan tentu saja itu hanya bisa dilaksanakan ketika kita punya yang namanya masjid seperti itu. Dan kita juga membawa anak-anak ke masjid itu bagaimana supaya di sana anak memahami betul bahwa masjid itu memang tempatnya orang yang beribadah sehingga ketertiban, ketenangan harus dijaga. Di samping itu juga masjid bukan hanya buat beribadah, ada juga kajian-kajian ilmiah, kajian keagamaan, di mana masjid menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bahkan di zaman Rasul ya kita pahami bersama bahwa masjid itu tidak hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga sarana dakwah dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Saya kira demikian, Pak. Ya, jadi secara sederhana bahwa masjid itu bisa dijadikan semacam laboratorium ya. Betul, betul. Untuk ikut berkontribusi dalam membentuk atau membangun adab murid SMA Islam Al-Azhar yang memang berbasis masjid, katakanlah seperti itu ya. Baik, berikutnya setelah kita bicara atau berbincang tentang bagaimana murid-murid SMA Islam Al-Azhar dibangun adabnya dengan berbasis masjid, ada hubungan berikutnya. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh SMA Islam Al-Azhar agar murid-murid SMA Islam Al-Azhar ini hatinya tertambat ke masjid atau katakanlah mencintai masjid itu sendiri ya. Gimana Pak Udin, kira-kira Pak Udin? Baik, jadi memang salah satu generasi ya, salah satu manusia yang diberikan naungan Allah adalah orang-orang yang hatinya selalu tertambat ke masjid. Artinya yang pertama bahwa anak-anak itu memiliki keinginan, bukan keinginan, kebiasaan lah, ketika mendengar azan maka dia akan segera ke masjid. Dan ini pun kita laksanakan di pembiasaan tadi. Ketika selesai belajar dengar azan maka kita semua ya bergegas untuk melaksanakan sholat. Biasanya di sekolah kita ini kan sholatnya ada yang pertama sholat duha. Jadi sholat duha, kemudian berikutnya sholat zuhur, dan ditutup dengan sholat asar. Ini tidak hanya sholat fardunya tadi, dengan sholat rawatibnya juga kita bina. Sehingga anak-anak menjadi nyaman bahwa hati mereka ini menjadi sejuk manakala berada di masjid.
Di samping itu juga kita membina anak-anak bahwa adab-adab di masjid ini juga harus dipenuhi. Misalnya tidak mengobrol, melainkan berzikir dan sebagainya. Nah, insya Allah bahwa seluruh SMA Islam Al-Azhar di Indonesia memiliki panduan yang sama untuk membina anak-anak agar hatinya selalu tertaut ke masjid, menjadi anak yang beradab dan berkarakter yang kuat seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa pembinaan ini memiliki standar yang sama. Jadi dimanapun sekolah Islam Al-Azhar standarnya sudah insya Allah sama. Ini yang tadi dirumuskan di MKKS tadi. Demikian Bali. Ya, jadi kalau kita bicara tentang upaya agar murid-murid SMA Islam Al-Azhar itu hatinya tertawa di masjid, diantaranya melalui pembiasaan yang dilakukan di masjid ya. Iya. Sholat di awal waktu setelah mendengar azan ya, dan hal-hal lain. Kan kita juga menyadari bahwa masjid-masjid Al-Azhar yang dibangun di kampus-kampus Al-Azhar itu salah satu kontributor pendanaannya juga adalah murid-murid ya. Betul, infak ya, dan sodakohnya ya, infak sodakohnya ya. Dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA. Iya. Jadi kalau di satu kampus sedang dibangun masjid, maka murid-murid SMA Islam Al-Azhar ikut berkontribusi. Mudah-mudahan dari kontribusi infak sedekah itu akan membuat mereka hatinya juga mulai lembut dan tertambat ke masjid karena infaknya itu ya. Betul. Iya, baik. Berikutnya Pak Udin, sekarang ini kan pemerintah sedang merilis kurikulum Merdeka Belajar ya. Betul. Kurikulum Merdeka Belajar. Bisa Bapak berikan gambaran secara singkat ya tentang kurikulum Merdeka Belajar itu dalam perspektif SMA Islam Al-Azhar, dari sudut pandang sekolah SMA Islam Al-Azhar tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik. Secara singkat lah. Kira-kira gitu. Ya, kurikulum Merdeka Belajar memang kurikulum yang sedang sedang digulirkan oleh pemerintah saat ini, bahwa hampir semua sekolah khususnya di DKI ini didorong untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa hal yang memang yang bisa disimpulkan. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar ini mendorong murid-murid untuk menjadi murid yang aktif, terampil, juga yang kreatif dengan pembelajaran based learning-nya, project based learning ini. Ini memiliki porsi hampir 30% dari jumlah jam tatap mukanya. Ini sungguh luar biasa bahwa anak-anak kita memang diharapkan menjadi anak yang kreatif tadi. Tetapi kita juga agak masih was-was ya seperti ini. Kami di Sekolah SMA Islam Al-Azhar masih was-was melihat bagaimana nanti outputnya, karena terus terang saja sasaran dari SMA, keinginan orang tua setelah lepas dari SMA tentu saja diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, kita sampai saat ini masih melihat-lihat kemana lulusan ini akan dibawa. Jadi sebagai contoh misalnya, apakah nanti masih ada UTBK dengan 4 pelajaran? Sementara ketika anak memilih peminatan IPA misalnya, itu hanya 3 pelajaran maksimum. Sementara UTBK dulu kan 4 pelajaran, matematik, IPA, fisika, kimia, biologi, seperti itu kalau IPA. Nah ini kalau 3 kan bingung seperti itu. Jadi mudah-mudahan di pemerintah juga terpikirkan bagaimana cara seleksi masuk perguruan tinggi yang mengakomodir implementasi dari kurikulum Merdeka. Kalau tidak ya saya kira banyak sekolah yang artinya nanti nunggu saja. Tapi secara pribadi saya mendukung anak-anak kita ini untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar tadi. Jadi karena apa? Ya tadi bahwa belajar itu tidak hanya konteksnya secara akademik, tapi ada pembinaan, kreativitas yang didukung dengan komunikasi dan juga pembinaan dari bakat minat anak-anak. Artinya sebenarnya menarik ya kalau kita bicara kurikulum Merdeka Belajar itu ya, bahwa dari aspek kognitif, kemudian kompetensi yang berbasis proyek itu mengakomodir tuntutan kompetensi masa depan. Betul, ya, masa depan ya. Hanya saja memang kalau kita bisa tataran teknis pasti ada catatan-catatan ketika kurikulum digulirkan. Tadi harapannya disinggung
mudah-mudahan kaitan dengan ujiannya bisa disesuaikan betul. agar antara yang di kurikulum diajarkan itu dengan pada proses akhirnya sejalan katakan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya dalam proses itu. Nah, kalau bicara tentang kesiapan sekolah SMA Islam Al-Azhar sendiri gimana terhadap kurikulum baru ini? Artinya kalau memang diminta untuk dilaksanakan di tahun ini misalnya, SMA Islam Al-Azhar sudah ada kesiapan ya untuk melaksanakan kurikulum ini? Baik ya. Jadi secara persiapan, jadi kami di MKKS SMA Islam Al-Azhar ini sudah mempersiapkan, artinya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri karena memang tidak ada kita yang kepala sekolah mengikuti kepala sekolah penggerak, kemarin namanya kepala sekolah penggerak. Jadi kita mengundang narasumber secara mandiri yang intinya bahwa secara umum kalau memang kita ditugaskan kita siap. Jadi sekali lagi kesiapan saya bisa menyatakan bahwa apabila kami ditugaskan untuk mengikuti sekolah penggerak ataupun sekolah Merdeka Belajar, insya Allah seluruh SMA Islam Al-Azhar di Indonesia siap mengikuti, siap untuk menjalankan sekolah Merdeka Belajar tersebut. Alhamdulillah, artinya bahwa aspek kesiapan sekolah-sekolah SMA Islam Al-Azhar pada posisi siap ya. Kalau seandainya memang ada penugasan dari masing-masing sekolah itu untuk dikategorikan sebagai sekolah penggerak ya. Baik, karena kita memang kalau bicara tentang perubahan kita selalu merespon positif ya. Betul. Karena perubahan pasti ada hikmah baik di dalamnya gitu ya. Baik, sekarang adalah terkait dengan ini. Kalau murid-murid SMP Islam Al-Azhar akan melanjutkan sekolah atau mungkin juga murid-murid dari sekolah non Al-Azhar ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi misalnya SMA, SMA Islam Al-Azhar itu patut menjadi pilihan. Insya Allah wajib itu Pak. Kalau itu disebut patut menjadi pilihan, Bapak punya penjelasannya kira-kira? Ya, jadi sehingga memang SMA Islam Al-Azhar itu patut jadi pilihan oleh murid-murid dari tingkat SMP yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan ke SMA, katakanlah seperti itu. Baik. Ya, jadi sampai saat ini orang masih memandang sekolah ataupun SMA Islam Al-Azhar di Indonesia ini adalah sekolah-sekolah yang berkualitas, baik dari segi akademik maupun non akademik, sudah saya sampaikan tadi. Apalagi sekolah-sekolah yang di Jabodetabek. Ya. Nah ini kalau dia alumni sekolah SMP Al-Azhar, ya wajib masukkan anaknya ke SMA Islam Al-Azhar. Kenapa? Karena yang pertama adalah agar terjadi kesinambungan pembinaan. Sayang kalau anak sudah dari KB, TK, SD, SMP di Al-Azhar tiba-tiba SMA-nya ingin di luar Al-Azhar. Ini artinya ada pembinaan yang terputus. Nah, seperti itu. Termasuk juga bagi sekolah-sekolah yang non Al-Azhar ya mari bergabung karena kan banyak juga sekolah-sekolah Islam yang non Al-Azhar yang mungkin hanya sampai SD, sampai SMP. Mari kita bergabung. Artinya pilihlah SMA Islam Al-Azhar dimanapun berada di Indonesia. Insya Allah kita punya standar mutu yang sama. Mungkin itu Pak Ali. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah SMA Islam Al-Azhar adalah bicara tentang kualitas ya. Betul. Yang itu memang kita punya standar yang sama untuk seluruh Indonesia. Nah, baik. Berikutnya setelah kita bicara tentang bahwa SMA Islam Al-Azhar itu patut dijadikan pilihan untuk mereka yang dari SMP mau ke SMA, sejauh mana sih kepuasan orang tua murid yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di SMA Islam Al-Azhar? Berdasarkan data, mungkin Pak Udin selaku Ketua MKKS memiliki hal tersebut. Baik, jadi ukuran dari kepuasan orang tua ya terhadap pelayanan di SMP Islam Al-Azhar, yang pertama adalah zero complaint Pak. Nah, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada keluhan dari orang tua tentang pelayanan di sekolah-sekolah Al-Azhar. Kalaupun keluhan itu banyak keluhan tentang anaknya, artinya prestasi anaknya, tapi itu dengan konsultasi justru anaknya semakin meningkat prestasinya. Jadi keluhannya bukan masalah pelayanan tapi tentang keluhan bagaimana anaknya minat belajar, motivasi belajar yang masih rendah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai masukan
dengan berbagai treatment dari guru BK dan wali kelas atau guru-guru lain, ya anaknya semakin berprestasi. Kemudian yang kedua, YP Al-Azhar sendiri punya bagian ya, ada namanya Dikti Rembang seperti itu. Jadi mereka memang yang mengembangkan program-program, kita diantaranya mengadakan survei kepuasan juga. Dan informasinya ya hampir seluruh sekolah SMA Islam Al-Azhar Indonesia tingkat kepuasannya 95%. Bahkan pada saat PJJ pun banyak orang tua murid yang mengacungkan apresiasi ya, memberikan apresiasi ke pelayanan kita. Karena apa? Bahwa pelayanan PJJ kita ini hampir sama dengan pelayanan PTM tatap muka. Sehingga ujung-ujungnya ketika ada PTM, orang tua murid sudah merasa nyaman dengan PJJ. Nah, ini menjadi dilema juga sebetulnya ya. Menjadi dilema ketika pemerintah menganjurkan untuk PTM, tapi ternyata murid-murid kita banyak yang masih PJJ. Tapi ya kita tetap melayani dua-duanya dengan blended learning tersebut. Kemudian yang berikutnya juga sekolah-sekolah ataupun SMA Islam Al-Azhar ini selalu berinovasi untuk pendidikan ya, untuk akses pendidikan, layanan pendidikan yang memberikan tagline layanan prima tersebut. Sehingga kita tidak hanya berpaku dengan metode yang lama, tapi juga kembali kita beradaptasi, berinovasi agar pendidikan ini bisa lebih mudah untuk penerapannya di anak-anak kita. Itu Pak. Ya, menarik. Jadi ukuran-ukuran kepuasan orang tua murid adalah zero complaint, kemudian pelayanan prima ya, dan inovasi di dalamnya ya, seperti yang mau jelaskan. Kalau kita tahu bahwa sekolah-sekolah Al-Azhar itu kan memilih kepala jajaran kepala sekolahnya ya, artinya tidak hanya SMA. Betul. Ya, tapi kita sedang fokus tentang SMA ya. Di tingkat SMP pun pasti ada, SD juga ada. Saya akan menyinggung sedikit tentang peran pengawas sekolah atau pengawas pendidikan terhadap tadi, sehingga sekolah itu bisa pelayanan prima, bisa zero complaint, dan bisa selalu ada inovasi. Kira-kira di mana letak peran atau kontribusi pengawas-pengawas sekolah ya, atau pengawas pendidikan sebagai pendampingnya para kepala sekolah, khususnya di tingkat SMA Islam Al-Azhar? Bisa Bapak jelaskan, Pak Udin? Ya, memang salah satu hikmah juga karena di SMA Islam Al-Azhar ini sudah beberapa sekolah, sehingga kita punya dua pengawas. Ada pengawas dinas, ada pengawas YPI. Ini pengawas YPI ini sangat luar biasa. Ini dia menjadi quality control dari semua kegiatan pembinaan. Tidak hanya akademik, juga tentang keagamaan, tentang ekskul dan sebagainya. Artinya sangat luar biasa peran mereka untuk menjamin bahwa semua program-program yang sudah dicanangkan, baik itu program turunan dari Dirat ataupun program kerja sekolah, bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, sekolah mengucapkan terima kasih kepada para pengawas ini karena mereka ini kan mengingatkan kita. Jadi jangan sampai kita seperti kuda yang pakai kacamata kuda taunya benar ya. Jadi kita harus out of the box ya, jangan melihat dari luar ya gimana. Biasanya kalau orang melihat dari luar ini penglihatannya lebih tajam seperti itu. Jadi memang peran pengawas sangat penting sebagai quality control atau menjaga mutu dari pelayanan di SMA Islam Al-Azhar Indonesia. Baik. Alhamdulillah, berarti tergambar ya. Sebagai suatu sistem pendidikan, ada Direktur Dasar Pendidikan Dasar Menengah YP Al-Azhar, kemudian ada MKKS, ada pengawas pendidikan atau pengawas sekolah. Betul. Yang bersama-sama bersinergi, berkontribusi pada peningkatan prestasi sekolah-sekolah Al-Azhar. Karena kita konteksnya bicara tentang SMA, maka kita bicara juga tentang peningkatan prestasi SMA Islam Al-Azhar. Berikutnya begini Pak Udin, setelah kita menyinggung tentang kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan kita, orang tua murid juga adalah bagian penting ya dari unsur yang ada di sekolah-sekolah SMA Islam Al-Azhar. Bisa Bapak jelaskan sejauh mana kontribusi orang tua murid di SMA Islam Al-Azhar dalam ikut memajukan pendidikan sekaligus meningkatkan prestasi putra-putrinya di SMA Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia? Ya, baik. Jadi di dalam pendidikan ini ada tiga segitiga Pak ya. Ada tiga segitiga. Yang pertama tentu saja
murid kita, sebagai peserta didik kita yang memang mengalami secara langsung bagaimana pelayanan di sekolah. Yang kedua adalah sekolah. Nah, sekolah juga harus berkontribusi atau bersinergi dengan orang tua murid. Di samping itu ada juga lingkungan. Nah, kalau dua segitiga tadi, sekolah punya ikatan yang baik, koordinasi yang baik dengan orang tua murid, insya Allah pengaruh lingkungan bisa dieliminir. Nah, sekarang khususnya di usia-usia SMA ini banyak anak-anak yang notabene justru lebih mudah diarahkan oleh lingkungan, pergaulan, pertemanan, dan sebagainya. Sehingga sekolah harus menjalin koordinasi, silaturahim, ataupun juga hubungan yang baik dengan orang tua murid. Nah, yang berikutnya kontribusinya ya ini sangat luar biasa. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa banyak sekali kontribusi-kontribusi dalam bentuk tanda ini adalah bentuk mal ya, jadi ataupun penggalangan dana lah seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan di sekolah kita dalam bentuk yang pertama mungkin ada bentuk charity, ada baksos dan sebagainya. Ini keterlibatan orang tua sangat mendukung. Kemudian juga ada infak, wakaf, sodako juga sangat mendukung, sehingga seperti disampaikan tadi banyak sekali masjid-masjid raya yang dibangun di kampus Al-Azhar itu semuanya hampir dukungan dari orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di Al-Azhar. Kemudian yang berikutnya juga bahwa selama ini orang tua juga berkontribusi yang baik dalam hal apa? Yang pertama adalah koordinasi dan juga sebagai mitra untuk kemajuan Al-Azhar. Ada juga mereka yang pertama menjadi guru ya, guru tamu lah seperti itu. Memberikan ilmunya tentang kegiatan-kegiatan pendidikan yang praktis ya. Bagaimana misalnya dokter kita undang untuk menjadi guru tamu di kita, menjelaskan bagaimana tentang penyakit ataupun tentang COVID yang sedang mewabah ini. Jadi memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita tentang bahaya dari COVID, tetapi juga jangan terlalu paranoid lah, artinya kita tetap harus bisa mengimbangi. Jangan sampai gara-gara COVID kita di rumah saja, pendidikan terbengkalai. Itu Pak ya. Ada wadah khusus ya, orang tua yang ikut berkontribusi terhadap sekolah ini. Wadahnya disebut dengan apa kalau di SMA Islam Al-Azhar ini? Ya. Jadi perwakilan orang tua murid ini kita kenal sebagai Jamiatul Walidin atau kami menyebutnya Jamia. Mungkin Jamia ini kalau di sekolah-sekolah lain namanya komite. Ya, ini peran Jamia ini adalah sebagai mitra sekolah. Jadi Jamia kan tidak mungkin juga setiap orang tua datang kepada kepala sekolahnya untuk berdiskusi. Nah, mereka punya yang namanya keterwakilan, perwakilannya dalam bentuk Jamia tadi. Alhamdulillah selama ini hubungan dengan Jamia sangat luar biasa, baik hubungan secara kelembagaan maupun secara finansial seperti itu. Jadi jamia-jamia kita ini walaupun mereka rata-rata juga banyak yang bekerja, tapi mereka sungguh luar biasa di tengah-tengah kesibukan bekerja masih menyempatkan waktu untuk bisa berkontribusi demi kemajuan sekolah. Ya, bahkan ada jamia yang tanda kurung anaknya sudah lulus tapi dia tetap berkomunikasi. Jadi ini sungguh luar biasa peran jamia di SMA Islam Al-Azhar ini. Ya mungkin juga berlaku juga dengan jamia-jamia di sekolah Islam Al-Azhar yang lain, baik dari TK, SD, SMP, ya seperti itu. Ya, artinya bahwa wadah berkumpulnya orang murid yang dinamakan jamia ini sangat strategis ya. Betul. Bagi sekolah sekolah Al-Azhar, SMA Islam Al-Azhar juga termasuk di dalamnya ya. Mereka siap berkontribusi dari aspek tenaga, kemudian waktu, kemudian pemikiran, kemudian dana ya. Jadi paling tidak 4 hal itu yang akan mereka kontribusikan. Baik, sebagai penutup ada pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan. Kita ini kan menyiapkan murid-murid kita agar mereka siap di zamannya. Betul. Pertanyaannya bagaimana SMA Islam Al-Azhar
mempersiapkan murid-muridnya menghadapi era dari 4.0 menuju 5.0. Baik. Apa yang dilakukan oleh SMA Islam Al-Azhar dalam hal ini? Baik. Jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan dunia kita ya, ini udah sangat cepat sekali. Yang pertama tentu saja karena kita bergerak di bidang pendidikan, yang pertama adalah inovasi. Sebagai gambaran bahwa kami sudah menerapkan hampir semuanya adalah berbasis digital. Ketika ulangan, walaupun tidak semua menggunakan digital classroom, tetapi sudah menggunakan LMS. Jadi ujiannya sudah online, sudah menggunakan LMS yang ada di Salam Al-Azhar. Kemudian juga di saat-saat pandemi ini ya semua harus mengikuti kemajuan teknologi secara digital. Informasi digital ini sangat luar biasa ya. Dulu kita ketika mendengar webinar ataupun kegiatan-kegiatan telekompren, dulu namanya telekompren ya, sangat luar biasa. Ketika anak kita yang punya relasi ataupun kita bermitra dengan sekolah di luar negeri mengadakan telekonferensi itu sudah hal yang luar biasa dengan persiapan yang lama. Tapi sekarang dengan adanya pandemi kita terbiasa dengan Zoom ya. Untuk Zoom persiapannya cukup 5 menit sudah selesai bisa. Ini sungguh luar biasa dan anak-anak juga terbiasa seperti itu. Baik menggunakan platform-platform digital untuk belajar, untuk mengerjakan, berkirim tugas, termasuk juga menumbuhkan kreativitas. Ya, banyak di antara anak-anak kita juga yang sudah aktif di media sosial dengan follower yang cukup banyak seperti itu. Kalah jangan-jangan gurunya seperti itu. Iya, kepala sekolahnya bisa kalah. Ya gitu, Pak. Iya. Jadi intinya bahwa SMA Islam Al-Azhar dengan program yang ada ya sudah melakukan upaya-upaya agar murid-muridnya siap menghadapi persaingan di era 5.0 ya. Insya Allah. Melalui basis digitalnya, kemudian aktivitas inovasi ya yang terkait dengan teknologi informasi. Baik, sahabat Al-Azhar, siang hari ini kita baru saja berbincang dengan Pak Udin Samsudin MSI selaku Ketua MKKS SMA Islam Al-Azhar seluruh Indonesia, sekaligus posisinya sekarang adalah Kepala SMA Islam Al-Azhar 1 di Kebayoran Baru. Mudah-mudahan pencerahan yang sudah disampaikan oleh Pak Udin, yang juga representasi dari SMA-SMA Islam Al-Azhar di Indonesia, dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua termasuk sahabat Al-Azhar tentang gambaran utuh SMA Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah entry point bagi orang tua murid yang saat ini sahabat-sahabat Al-Azhar memiliki putra-putri di jenjang pendidikan SMP untuk bergabung menjadi keluarga besar SMA Islam Al-Azhar di seluruh Indonesia berdasarkan lokasi terdekat dari masing-masing tempat tinggal orang tua murid atau sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Pak Udin, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini menjadi amal soleh. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, sahabat Al-Azhar, selaku pembawa acara, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dari Masjid Tegung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.